Assalamualaikum. Jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan dulu cerita baru. Cerita yang mengisahkan kembalinya seorang pejuang terhebat. Oke lah, daripada lama, mending kita langsung gaskan aja ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Yunci yang sudah menyelinap masuk ke rumah keluarga Ding telah melepas Relim Lord untuk memancing kepala keluarga Ding agar meninggalkan rumah utama. Sedangkan di gerbang rumah utama keluarga Ding, dua kendaraan terlihat baru saja sampai. Dan orang yang baru tiba di sana ternyata adalah Ding Hao, tuan kedua dari keluarga Ding, sekaligus merupakan ayah dari si Dingku. Tapi mereka juga terlihat membawa seorang tamu terhormat, sehingga dia sendiri dengan santunnya membukakan pintu mobil tersebut. Dan tamu terhormat yang dibawanya adalah seorang nona rambut pirang bernama Yunsa. Namun di sini tidak ada penjelasan tentang latar belakang gadis itu. Dengan senyuman dan perilaku bak seorang pelayan, dia menyambut hangat gadis itu di kediaman utama keluarga Ding. Tetapi ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi kesal begitu melihat salah satu kacungnya berdiri di depan jalan, sehingga dia tanpa segan menendangnya agar menyingkir. Lalu dia menuntun tamunya masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan si kacung yang tengah meringkuk di lantai. Sementara di saat yang sama, dari balik sebuah pohon, si kacamata rupanya menyaksikan bagaimana perlakuan keluarga Ding pada pekerjanya. Di saat itu juga, dia dikagetkan oleh suara Yunci yang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Yunci yang melihat tampangnya, lantas menanyakan hal itu. Tapi si kacamata malah berbalik bertanya, lantaran Yunci kembali lebih cepat. Dia lalu menceritakan bahwa dirinya telah melepaskan Relim Lord untuk memancing kepala keluarga Ding meninggalkan rumah utama. Walaupun level monsternya cuma 30, tapi akan sulit untuk ditaklukkan. Jadi tanpa campur tangan dirinya, keluarga Ding tidak akan bisa mengalahkan Relim Lord dalam waktu cepat. Kemudian dia menanyakan apa yang si kacamata lihat. Dengan kedua sudut matanya, si kacamata menunjuk ke arah dua orang yang sedang berada di depan rumah utama. Ternyata, si kacung yang tadi ditendang oleh tuan kedua keluarga Ding adalah paman dari si kacamata. Sejak dulu, keluarga Kiao yang dicap sebagai pemberontak selalu menerima kekejaman dari kekaisaran. Dan di bawah perintah rahasia dari pahlawan Ding Kun, kekejaman itu menjadi semakin parah. Pada akhirnya mereka hanya bisa bekerja menjadi pelayan dari keluarga Ding. Terkadang dibawa keluar untuk mempertunjukkan kekuatan dan kebaikan dari keluarga pahlawan. Keluarga Kiao harus bergantung kepada keluarga Ding agar mereka bisa selamat, walaupun hidup dalam kepatuhan dan penghinaan. Dulu tetua mereka yang merupakan ayahnya pernah ingin merubah situasi dengan cara menjelaskan semuanya melalui media. Tetapi hasil yang didapat, ayahnya malah menjadi gila dan pamannya menjadi kacung dari keluarga Ding. Mendengar cerita singkat dan tragis dari keluarga si kacamata, akibat ulah keluarga Ding, Yunci seakan begitu kesal dan tidak berani berkomentar apapun. Kemudian, ia memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah utama, selagi kepala keluarga Ding tengah mengatasi Relim Lord di dalam rift. Tetapi, si kacamata sontak menghentikannya, lantaran takut ketahuan oleh ayah Dingku. Karena seperti yang mereka tahu, ayah Dingku ada di level 40, mereka jelas akan tewas jika tertangkap. Namun Yunci mengatakan, di zaman Secret Relim terkendali, tidak ada harapan mengubah situasi tanpa mengambil resiko. Dan untuk beberapa hal, keraguan tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun. Dirinya juga bisa membantu si kacamata berubah, tapi si kacamata harus mengambil keputusan itu sendiri. Sedangkan dirinya akan memilih melawan, tapi ia juga tidak akan memaksa orang lain. Si kacamata lantas mengatakan, jika pihak yang lainnya itu adalah keluarga yang kuat, apakah mungkin bagi mereka untuk bisa melawan semuanya? Sembari bersiap untuk segera pergi, Yunci mengatakan, yang ingin dirinya lawan adalah seluruh kekaisaran. Perkataan yang dipenuhi dengan ambisi besar seketika membuat dia terdiam. Dan di saat yang sama, Yunci tengah melesat dengan sangat cepat ke dalam rumah utama. Sementara di dalam rumah, Ding Hao rupanya telah mengetahui kejadian di dalam rift. Dan hal ini tentu membuat dia keheranan. Memahami bagaimana situasi di kediaman keluarga Ding, Yunsa memutuskan untuk pulang dan akan berkunjung di lain hari. Tetapi dia langsung menghentikannya dengan alasan kepala keluarga telah mengatasi masalah ini dan lagi kunjungan Yunsa adalah sesuatu yang lebih penting ketimbang Relim Lord. Ditambah, setelah mendengar kunjungan Yunsa, ayah dan saudara ketiganya sudah dalam perjalanan menuju ke sana.
Tidak hanya itu, dirinya juga telah menghubungi kakek mereka, yang merupakan pahlawan Dingkun, yang bahkan sangat bersemangat untuk bertemu dengan Yunsa. Sedangkan saat ini, Yunci tengah menyelinap masuk, tanpa disadari oleh semua orang, sejenak mendengarkan obrolan mereka. Ia teringat untuk memasuki Secret Realm, sang hero membutuhkan izin serta seorang pengawal. Tamu keluarga Ding, sepertinya orang yang cukup penting, dan lagi tamu itu memiliki nama keluarga Yun, nama keluarga yang sama seperti dirinya. Ia menganggap kesamaan itu hanya kebetulan. Untuk sekarang ia memilih fokus dengan izin masuk ke dalam Secret Realm. Tepat ketika dia pergi, orang yang bersama Yunsa ternyata menyadari keberadaannya, namun dia hanya menoleh tanpa mengatakan apapun. Sedangkan Yunci saat ini telah berhasil menyelinap ke suatu ruangan kosong yang hanya dipenuhi dengan rak buku dan beberapa lemari kecil. Sementara di saat yang sama, kepala keluarga Ding dan beberapa pengawalnya ternyata telah selesai mengatasi Realm Lord. Ding Peng menyadari bahwa seseorang dengan sengaja melepaskan Realm Lord, dan jika dilihat dari tindakannya, si pelaku tidak mungkin cuma mengincar item Higrid saja. Kemudian dia memerintahkan semua pengawalnya untuk mengunci rumah utama dan mencari si pelaku di sekeliling kediaman keluarga Ding. Ia tidak bisa membiarkan hal apapun mengganggu keluarga Ding di saat mereka kedatangan nona muda terhormat yang telah setuju untuk berkunjung ke kediaman mereka. Dikala semua penjaga tengah mencari-cari Yunci, dia yang masih berada di dalam rumah utama terlihat kesulitan untuk menemukan apa yang ia cari. Sehingga ia dengan terpaksa menggunakan skill yang membuat penglihatannya bisa menembus suatu objek. Melihat adanya sesuatu di dalamnya, ia langsung membuka dan mendapati beberapa buku di dalam laci itu. Tidak hanya menemukan sebuah buku harian, ia juga menemukan sejumlah buku skill dengan kualitas yang cukup tinggi. Sedangkan di saat yang sama, para pengawal telah memblokir semua akses dengan cara memperketat penjagaan mereka. Namun bodohnya, mereka justru tidak menyadari keberadaan si kacamata yang saat ini tengah bersembunyi di balik pohon, yang tidak berada jauh dari sana. Melihat penjagaannya semakin diperketat, tentu membuat dia menjadi cemas karena Yunci belum juga kembali. Ia takut apabila Yunci tidak bisa kabur dan mereka malah berakhir tertangkap. Jika dia tidak kabur secepatnya, kemungkinan nasibnya akan sama seperti yang dialami oleh keluarganya. Dan jika dirinya tertangkap, maka keluarga Ding akan memiliki alasan tambahan untuk membuat seluruh keluarganya tersiksa oleh kebengisan keluarga itu. Untuk beberapa alasan, dia memilih pergi secara diam-diam, meskipun harus meninggalkan Yunci, tapi setidaknya ia bisa menyelamatkan diri sendiri. Namun di sisi lain, ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yunci kepada dirinya. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk berteriak sekencang mungkin demi mengalihkan semua penjaga, sekaligus memberi tanda bahaya kepada Yunci. Setelah perhatian para penjaga teralihkan, dia dengan secepat mungkin berlari jauh agar para penjaga itu menjauh dari rumah utama. Mengetahui situasinya menjadi berbahaya, Yunci dengan cepat keluar dari rumah utama dengan cara menerobos jendela rumah itu. Ia juga tidak menyangka si kacamata berhasil melampaui rasa takutnya, bahkan memilih untuk melawan. Untuk menyelamatkan si kacamata dari kejaran para penjaga, dia mengatakan pada mereka bahwa dirinya telah membawa rantai dan buku skill. Jika menginginkan itu, mereka bisa mengambilnya sendiri. Di saat yang sama, ia juga menggunakan slow light agar pergerakan musuh melambat dalam jarak 30 meter dari dirinya. Kepala keluarga yang telah terpancing sontak memerintahkan semua penjaga yang mengejar si kacamata untuk secepatnya mundur dan melindungi Realm Lord. Hingga tidak ada satupun penjaga yang mengejar si kacamata. Dan hal ini membuat dia keheranan melihat Yunci malah memancing semua orang ke arah lain. Sedangkan Yunci berpikir Realm Lord pastinya telah ditaklukkan, sehingga ada banyak sekali penjaga yang mengejar dirinya. Dan itu artinya sebuah pertarungan besar telah terjadi ketika menaklukkan Lord. Dan pastinya pertarungan itu juga membuat HP Lord menjadi sangat rendah. Keadaan ini merupakan suatu kesempatan besar. Jika dirinya mengalahkan Realm Lord yang sudah melemah, maka dirinya bisa menaikkan level Mirror World. Melihat para penjaga itu sangat lamban dalam melakukan pengejaran, membuat Ding Peng seakan kesal dan memilih pergi terlebih dahulu menuju tempat Lord dan memerintahkan Archer serta Rogue untuk mengikutinya. Dengan menggunakan kecepatan penuh, dia mencoba mengejar dan menangkap Yunci. Tetapi karena efek slow light yang masih aktif,
membuat Ding Peng kesulitan untuk menyusulnya. Selain itu, Yunci juga telah menambahkan setengah poin stat ke dalam agility-nya, serta menggunakan speed boosting agar pergerakannya semakin lebih cepat dari level 30. Di level 30, yang bisa mengikuti kecepatannya hanya Archer dan Rogue, dan itu pun belum tentu bisa menyusul dirinya. Meski bisa mengejarnya, ia sudah lebih dulu sampai ke tempat di mana Realm Lord ditahan dengan lingkaran magis, serta dikerumuni oleh begitu banyak penjaga, seolah takut ada yang melukainya. Di kondisi terlemah Realm Lord, dirinya hanya membutuhkan stek kekuatan hingga maksimal, dan melancarkannya dalam sekali serangan. Para penjaga yang melihat Yunci telah tiba di sana, serentak membentuk formasi menyerang, tanpa memberi celah sedikit pun, demi menjaga keselamatan Realm Lord yang telah susah payah mereka lumpuhkan. Akan tetapi, Yunci sama sekali tidak gentar, meski harus menghadapi begitu banyak orang yang memiliki level jauh di atasnya, sehingga ia langsung menerjang sambil mengarahkan skill Chaotic Tone kepada mereka. Mereka yang baru pertama kali melihat skill semacam itu, menimbulkan sedikit rasa takut oleh duri tajam yang tiba-tiba mengelilinginya. Bahkan skill itu juga menimbulkan status abnormal terhadap kemampuan mereka, sehingga mereka tidak dapat mengidentifikasi skillnya. Dan tanpa mereka sadari, skill itu tiba-tiba meledak dengan cukup kuat, sampai menimbulkan kepanikan di antara para penjaga. Sekilas mereka sempat merasa lega, karena ledakannya tidak berakibat fatal. Namun ternyata ledakannya membuat mereka terkena status kebingungan. Selagi mereka terkena status kebingungan, Yunci dengan cepat melesat melewati kerumunan semua penjaga. Setelah melalui semua kerumunan itu, maka dirinya akan bisa mencapai Realm Lord tanpa hambatan. Melihat barisan depan telah ditembus, mereka yang berada di belakang mencoba menghalangi dengan berbagai cara. Namun karena pergerakan Yunci sangat cepat, membuat serangan mereka malah mengenai sesama rekannya. Hal ini juga sempat membuat Yunci sedikit jengkel. Melihat kerja sama mereka yang sangat buruk, ia menganggap semua orang menjadi lunak gara-gara terlalu lama dimanjakan oleh kedamaian. Tapi walaupun kerja sama mereka cukup buruk, mereka masih bisa membuatnya kerepotan dalam menghindari begitu banyak serangan yang dilancarkan dari berbagai arah. Sementara itu Ding Peng yang baru tiba di sana memerintahkan semua penjaga agar tidak henti memberikan serangan. Kemudian dia langsung melesat sembari menggunakan kekuatannya selagi para penjaga itu tengah berusaha menghambat pergerakan Yunci. Dia yang merupakan kelas warrior yang telah mencapai level 42 tentu sangat yakin bisa mengalahkan Yunci seorang diri, sehingga dia langsung menerjang dengan kekuatan yang berapi-api. Dikala Yunci tengah menghadapi berbagai serangan yang mengarah pada dirinya. Melihat kepala keluarga sendiri yang turun tangan untuk menghadapinya, ia pun dengan cepat menggunakan gear yang baru didapatkan. Meskipun levelnya tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan gear itu dan menerima stat bonusnya, bahkan durabilitasnya masihlah ada di tingkat level 60. Tetapi jika gearnya digabungkan dengan kekuatan ring Chimera, ia setidaknya bisa menahan serangan super kuat yang dilancarkan oleh kepala keluarga Ding. Sehingga efek dari benturan serangan itu seketika membuat mereka saling terhempas jauh ke belakang. Di saat yang sama Yunci berpikir, dengan hentakan sekuat ini, seharusnya ia bisa menembus sampai ke lapisan segilnya. Seperti yang telah ia perhitungkan, hempasan dari serangan Ding Peng justru malah mengantarkannya lebih dekat kepada Realm Lord. Dan hal ini membuat Ding Peng terlihat sangat marah, karena serangannya malah dimanfaatkan oleh musuh. Namun, dia terlambat untuk menghentikannya, karena jaraknya yang cukup jauh, dan Yunci sudah lebih dulu mengeksekusi Realm Lord dengan serangan terkuat yang telah ia persiapkan. Sehingga seluruh tubuh Realm Lord seketika terpisah menjadi beberapa bagian, dan berhasil dikalahkan oleh Yunci hanya dengan sekali serangan. Kemudian, ia langsung mendapatkan 3 poin kenaikan level, yang mana levelnya kini telah mencapai 20. Serta XP dari skillnya kini telah mencapai batas, sehingga ia bisa menaikkan level Mirror World ke level 2. Tentu hal ini membuat kepala keluarga tidak terima. Realm Lord yang sudah lama keluarganya pertahankan, justru malah dihabisi oleh orang lain, sampai-sampai ia mengerahkan semua penjaganya untuk menyerang Yunci. Sedangkan Yunci hanya santai saja tanpa menghiraukan serangan mereka, karena ia mengetahui apa yang terjadi setelah skill Mirror digunakan. Begitu skillnya digunakan, dia dalam sekejap langsung menghilang dari pandangan mereka.
sehingga senjata yang diayunkan dengan sekuat tenaga malah menebas angin. Dan pemandangan ini juga seketika membuat mereka terkejut dan keheranan, lantaran tidak tahu kemana perginya Yunci. Sedangkan Yunci saat ini ternyata berpindah ke dalam dimensi yang terbuat dari Mirror World. Di sana, ia dapat melihat kebalikan dari dunia nyata. Dengan kata lain, mirror adalah cermin yang dapat memantulkan bayangan apapun yang ada di sekitarnya. Dan dimensi itu juga memiliki batasan waktu setengah jam, waktu yang lumayan cukup lama untuk bersantai. Walaupun kebalikan dari dunia nyata, semua yang ada di sana tidak dapat bergerak atau disentuh selain dirinya sendiri, karena mereka semua hanyalah sebuah bayangan. Akan tetapi ada beberapa juga yang dapat disentuh, seperti halnya batu yang sedang ia pijak. Batu itu merupakan Mirror Stone, sebuah material yang tidak hanya bisa disentuh, tapi juga bisa ia bawa keluar dari dalam dimensi mirror. Mengetahui kenyataan ini, ia pun mencapai kesimpulan, yang mana setelah skillnya mencapai level 2, dirinya bisa membawa barang apapun keluar dari Mirror World. Ia juga penasaran, apakah mungkin sistemnya telah berubah, dan begitu terbuka ia sontak heran, melihat semua skillnya tidak aktif. Ia berasumsi bahwa list itu merupakan bentuk terbalik dari semua skillnya, sehingga ia harus mempelajari dan mengaktifkannya di dunia nyata. Dan dirinya juga kemungkinan bisa memilih combo skill yang ingin dipelajari, yang tentu akan sangat membantu kemajuan levelnya. Tepat ketika memikirkan itu, ia tiba-tiba menoleh dengan tatapan tajam, seolah dikejutkan oleh sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan ia pun seakan terheran, melihat sejumlah roh entah dari mana datangnya, tengah mendekat ke arahnya. Namun secara tidak terduga, roh itu langsung berubah menjadi undead, sehingga ia langsung mengeluarkan senjatanya dan memasang posisi bersiap untuk memulai pertarungan. Begitu monsternya mendekat, dia langsung melesat dan membasminya dengan beberapa tebasan. Tetapi setelah menebasnya, ia merasa monster itu tidak terlihat kuat seperti penampilannya. Lalu notifikasi menyampaikan bahwa dirinya bisa membuat kontrak dengan undead tersebut. Dan setelah kontraknya dia buat, ia bisa membawanya keluar dari mirror. Tidak ia sangka, bukan hanya stone saja yang bisa ia bawa, Mirror World level 2 memungkinkan untuk membawa keluar item dan bahkan undead ke dunia nyata. Ia merasa semua ini cukup menarik dan semakin membuat dirinya penasaran. Sementara Yunci masih di dalam dimensi Mirror World, di dunia nyata, kepala keluarga Ding telah mengerahkan puluhan bahkan ratusan pasukan untuk mengalahkan Yunci, karena dia yakin Yunci sedang bersembunyi di sekitar tempat itu. Tetapi para penjaga itu keheranan, padahal relimnya sudah menghilang. Tetapi mereka yang sudah cukup lama di sana masih tidak dapat menemukannya. Mereka menganggap Yunci mungkin menggunakan skill stealth. Menurut salah satu penjaga, hal itu tidak mungkin. Karena kemampuan stealth memiliki bentuk fisik dan waktu terbatas, tidak mungkin Yunci bisa pergi tanpa ketahuan oleh orang sebanyak ini. Namun pendapatnya itu sontak disangkal oleh kepala keluarga yang terlihat sangat murka. Karena dari sekian banyaknya penjaga, tidak ada satupun yang bisa menangkap Yunci. Bahkan saking murkanya, dia sampai mencengkeram kuat kepala penjaga itu, hingga tidak berkutik. Padahal di saat yang sama, Yunci tiba-tiba muncul tepat di dekatnya. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Tolong bantu ramaikan videonya, dan tembusin 1000 like. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di lain waktu.